Itu juga tidak menyenangkan bagi Bibi Dong. Dengan raungan rendah, lapisan cahaya keemasan seagot melintas di sekujur tubuhnya, cahaya hijau tua asli langsung meredup sesaat, lalu pulih kembali. Dengan gerutuan teredam, dia juga mundur selangkah. Tentu saja Bibi Dong tidak dipaksa mundur oleh serangan kekuatan roh Tang San, melainkan luka suci berkobar yang diberikan oleh cahaya seagot murni padanya. Ini adalah kekuatan alat ilahi sejati. Mengandalkan seagot trident yang dimiliki Tang San, meskipun Tang San berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam tabrakan kemampuan roh pertamanya dengan Bibi Dong karena kurangnya kekuatan roh, tetapi mampu mengalahkan Bibi Dong adalah sesuatu yang bisa dia banggakan. Penilaiannya benar, Bibi Dong memang sudah mencapai puncak kekuatan Do Luo. Kekuatan rohnya bukan peringkat 98, melainkan 99. Jika tidak ada bagian dari kekuatan roh yang tidak berani dia gunakan saat ini, arus dia akan lebih kuat dari seagot Do Luo. Bagaimanapun, ini adalah tanah kering. Hanya saja, meskipun Bibi Dong dipaksa mundur, pada saat yang sama dia juga mengincar posisi Tang San. Dengan pengalaman tempur yang melimpah ditambah kekuatan yang tangguh, domain kematiannya meletus sekaligus, dengan cepat merusak domain perak biru Tang San. Kedua domain berbeda setidaknya satu tingkat. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan roh. Setelah kehilangan dukungan dari domain perlambatan dan gravitasi, alam tanpa batas domain perak biru Tang San dengan cepat mencair. Tanpa perlu instruksi Bibi Dong, 4 gelar besar Do Luo langsung menuju Tang San, dipandu oleh kekuatan mental Bibi Dong. Menghadapi 5 kekuatan besar, Tang San tidak memiliki sedikit pun kepanikan. Seperti yang dia katakan, dia bukan lagi Tang San dari sebelumnya. Pada waktunya di Pulau Seagot, dia benar-benar matang, menjadi salah satu kekuatan di era sekarang. Membunuhnya tidak semudah itu. Sebagai penerus yang dipilih oleh dewa, dia memiliki kekuatan yang jauh melampaui apa yang mungkin ditunjukkan oleh kekuatan rohnya. Sebelum cahaya keemasan dari serangan seagot trident telah memudar sepenuhnya, itu malah tumbuh lebih kuat saat Tang San memasukkannya dengan cahaya seagot. Garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari seagot trident, dan bila raksasa itu tumbuh transparan seperti kristal. Dengan kaki kirinya sebagai poros, Tang San dengan cepat memutar satu putaran di tempat, betisnya memimpin paha, lalu menggerakkan pinggangnya, ke belakang, sampai akhirnya kekuatan mencapai lengannya, dan di tangannya 108 jin berat seagot trident terbang keluar seperti meteor mengejar bulan, langsung menuju ke 4 judul Do Luo itu. Sepersekian detik seagot trident meninggalkan tangannya, Blue Silver Domain Tang San langsung berubah menjadi emas, dan Dead Domain Bibi Dong didorong mundur dengan paksa oleh Blue Silver Domain yang dicampur dengan kemampuan seagot trident. Hati-hati! Bibi Dong berteriak, tidak dapat menghentikan serangan terhadap Tang San. Dengan sekejap, dia mencapai 4 bawahannya. Dia tidak bisa mentolerir kerugian lagi. Tombak laba-laba di lengannya telah berubah seketika, menjadi 2 sabit hitam raksasa, bertemu langsung dengan seagot trident. Keempat judul Do Luo juga bukan orang bodoh. Melihat Yang Mulia menganggap cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul ini dengan sangat serius, ditambah bagaimana senjata raksasa itu langsung membunuh Ghost Do Luo sebelumnya, mereka segera tanpa ragu melepaskan kemampuan serangan target tunggal mereka, memfokuskan mereka semua untuk menyerang Trisula yang berkilauan itu. Lengan Bibi Dong yang berubah menjadi sabit raksasa sebenarnya adalah tulang roh dari lengan kiri dan kanannya. Kedua tulang ini telah jatuh dari Kaisar Laba-Laba kematian 100.000 tahun. Satu binatang roh yang menghasilkan 2 tulang roh bisa dikatakan sebagai kejadian yang unik. Kedua tulang roh ini juga merupakan salah satu gerakan membunuh terkuatnya. Sekarang menghadapi seagot trident, dia tidak ragu untuk menggunakannya. Saat membandingkan kekuatan roh, Tang San tentu saja bukan lawan Bibi Dong. Bahkan sangat jauh di belakang dalam roh dan cincin roh. Tapi, dia memiliki satu hal yang tidak dimiliki Bibi Dong, keuntungan yang diberkati oleh surga. Itu adalah status penerus seagot. Cahaya emas suci yang sebelumnya dia hasilkan dengan mengandalkan seagot trident, Bibi Dong dapat memblokirnya dengan mengandalkan kultivasinya yang tangguh. Tapi serangan utama seagot trident ini tidak mudah untuk dilawan. Berat seagot trident sendiri mencapai 108.000 jin yang menakutkan, ditambah Tang San yang memasukkannya dengan kekuatan roh dan cahaya seagot, menghasilkan kemampuan utama Trisula, pemecah iblis, pemecah kejahatan, penghancuran, 3 efek muncul secara bersamaan. Bahkan jika Tang San masih tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya, serangan habis-habisan yang satu ini masih sangat menakutkan. Suara keras mengiringi kilatan emas yang tiba-tiba, kekuatan instrumen ilahi mengejutkan semua orang yang hadir. 4 judul Do Luo terlempar ke belakang secara bersamaan. Serangan yang mereka luncurkan pada seagot trident hanya sedikit memperlambatnya,
tetapi juga menyebabkan cahaya keemasan seagot trident menjadi lebih intens. Orang yang benar-benar memblokir seagot trident masih Bibi Dong. Sabit raksasa hitam pekat itu dengan kaku menahan Trisula. 99 peringkat kekuatan roh Bibi Dong meletus sepenuhnya. Namun meski begitu, dia masih terlempar ke belakang oleh kekuatan yang sangat besar. Pelanggaran iblis Trisula, efek penghancuran dan penghancuran jahat terus-menerus meledakkan tubuhnya, dan satu demi satu, retakan dengan cepat menyebar ke seluruh sabitnya. Pada saat ini, Bibi Dong menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia mengeluarkan raungan marah, dan 6 laba-laba tombak di punggungnya dengan paksa menusuk ke tanah. Lengannya tiba-tiba bergetar, dan 2 sabit raksasa meledak secara bersamaan. Ledakan keras akhirnya menghalangi serangan seagot trident, dan pada saat yang sama, jaring laba-laba di dahinya kembali cerah, jejak energi campuran ungu dan hijau mengalir di sekujur tubuhnya. Wajah Bibi Dong menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, tetapi kekuatannya masih tiba-tiba diperkuat. Dengan ayunan tubuhnya yang tiba-tiba, tangannya berubah menjadi telapak tangan mengangkat seagot trident. Segera mengangkatnya ke atas, aliran energi hijau ungu menutupi Trisula, benar-benar melemahkan cahaya seagot dengan sangat kuat. Mempertahankan serangan sampai sekarang, Tang San juga praktis kelelahan. Tarik napas dalam-dalam, tangannya ditarik, mengontrol keren cacing draon diluncurkan. Seagot trident hampir tidak lebih dari 100 jin baginya, dan didorong oleh kekuatan roh, itu melesat kembali ke arah Tang San. Dalam serangan tadi, Tang San bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan lebih dari saat dia menghadapi serangan kakek buyutnya. Bagaimanapun, saat ini kekuatan rohnya sudah berada di peringkat 85. Untuk dapat memaksa kembali 5 kekuatan besar dengan satu serangan semua bisa dikreditkan ke seagot trident. Tapi, mengikuti seagot trident yang kembali juga terlihat jahat pada Bibi Dong. Pada saat ini, domain Tang San dan Bibi Dong telah menghilang. Dalam tabrakan level barusan, Tang San tidak dapat mempertahankan domainnya lebih jauh, dan domain kematian Bibi Dong langsung dihancurkan oleh efek seagot trident. Dia tidak perlu pulih. Tang San berpikir, melihat Bibi Dong menerjangnya bersama dengan seagot trident. Tangan kirinya ditarik ke belakang, tangan kanannya mendorong ke depan. Di udara, seagot trident tiba-tiba berbalik ke samping, langsung mencambuk Bibi Dong. Karena Tang San dapat menggunakan Clear Sky Hammer sebagai palu meteor, ia secara alami dapat mengubah arah seagot trident di udara. Perubahan itu begitu tiba-tiba sehingga bahkan kekuatan seperti Bibi Dong tidak dapat bereaksi terhadapnya. Awalnya dia ingin meraih Trisula, merebut alas suci ini, dan karena itu dia mengejarnya dengan sangat dekat. Sekarang seagot trident tiba-tiba berbalik, mencambuknya, dan dia hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya untuk memblokir. Dengan bunyi gedebuk, Bibi Dong diledakkan seperti bola meriam, dan seagot trident berakselerasi lagi, kembali ke tangan Tang San. Tang San tahu ini tidak menyakiti Bibi Dong. Kekuatan rohnya terlalu kuat, dan ketika Trisula mengenai tubuhnya, dia dengan mudah membubarkan kekuatannya. Sepertinya dia telah dikalahkan sangat jauh, tetapi seagot trident yang sudah gelap tidak lagi memiliki 3 kekuatan penghancur, dan hanya berat saja tidak cukup untuk menyebabkan Lord Supreme Pontiff benar-benar terluka. Dengan seagot trident di tangan, Tang San tidak berani menunda lebih jauh, dan tiba-tiba menahan auranya. Sebuah teleportasi membawanya 100 meter ke belakang, dan kain kafan lautan luas dimulai secara bersamaan, menutupi tubuhnya dan memasuki mode siluman. Dia dengan cepat pindah ke samping. Dia sudah diekspos, dan dengan kekuatan Bibi Dong dan domain yang tangguh, dia benar-benar tidak akan memberinya kesempatan untuk menggunakan alam tanpa batas untuk bersembunyi lagi. Bahkan jika dia bisa sepenuhnya menggunakan Blue Silver Domain, hanya kekuatannya yang tidak bisa menahan korosi domain Bibi Dong. Jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Dengan kecerdasan Tang San, dia tidak segera menjauh, tetapi lebih dulu bergerak ke samping, tepat pada waktunya untuk menghindari serangan jarak jauh yang diluncurkan oleh 4 judul Douluo, dan kemudian meningkatkan jaraknya. Bibi Dong benar-benar akan menjadi gila. Dengan cincin roh 100.000 tahun yang praktis di tangannya dilepas seperti ini, bagaimana dia bisa tetap tenang? Domain perak biru Tang San memberinya perasaan yang akrab namun asing. Rasanya seperti anak itu dari dulu, tapi bagaimana dia bisa tumbuh sekuat ini dalam beberapa tahun? Bahkan jika itu tidak cukup untuk melawannya, domain dan kekuatan mentalnya tidak lebih lemah dari miliknya. Yang dia kekurangan hanyalah kekuatan roh. Sendirian bermain-main dengan 6 judul Douluo, bahkan membunuh satu, Anda tidak dapat menemukan kekuatan seperti itu di seluruh benua. Selain itu, dia telah mencuri cincin roh 200.000 tahun.
Cincin roh 200.000 tahun yang berkaitan dengan penyelesaian roh kedua Bibi Dong. Marah, Bibi Dong mengangkat teriakan menusuk ke arah langit. Tanda jaring laba-laba di dahinya tiba-tiba berkembang. Lampu hijau mencolok menembak keluar. Jaring laba-laba langsung berubah menjadi mata hijau, dan cahaya hijau redup keluar dari dalam, dengan cepat menyapu di depannya. Kekuatan mental penuh Bibi Dong tampak terfokus pada sapuan yang satu ini. Dalam sekejap, di mana-mana cahaya hijau menyapu dicat dengan kilau hijau samar, dan di mana Tang San bersembunyi dengan penghalang laut luas muncul siluet hijau samar. Kemampuan roh tulang tengkorak kekebalan mental Bibi Dong, dunia sejati, diluncurkan. Bibi Dong benar-benar tidak akan menggunakan kemampuan tulang roh tengkorak ini dengan enteng, karena itu menghabiskan sejumlah besar kekuatan mental, membutuhkan sepertiga penuh dari kekuatan mental Bibi Dong untuk digunakan. Sebelumnya kekuatan mentalnya selalu terkunci pada dua Divine Beast yang agung, jadi bagaimana dia bisa menggunakannya dengan santai? Sekarang dia tidak bisa memperhatikan itu. Jika dia membiarkan Tang San melarikan diri, dia mungkin benar-benar tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi pada dua binatang roh itu, dan menggunakan kemampuan tulang roh yang kuat ini terlepas dari konsumsinya. Kekebalan mental roh tengkorak kemampuan tulang dunia sejati. Efek, kekebalan terhadap ilusi dan pesona, melihat kebenaran. Setiap kemampuan tipe halusinasi kehilangan semua efek di bawah cahayanya. Agak mirip dengan mata setan ungu Tang San, tetapi tanpa kemampuan serangannya. Sepersekian detik dia tersapu oleh lampu hijau redup itu, Tang San menjadi sadar ada yang tidak beres. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat memutuskan kekuatan mental Bibi Dong lagi. Meskipun lampu hijau itu tidak memiliki kekuatan ofensif, itu menempel erat padanya seperti belatung tulang. Dan pada saat yang sama saat siluet Tang San muncul, Bibi Dong mengambil inisiatif, membawa 4 judul Douluo untuk menyerangnya. Di belakangnya, 6 sayap ungu setipis jangkrik pecah, langsung membawa kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Ini adalah salah satu tulang roh Bibi Dong, dan seperti 8 tombak laba-laba Tang San, tulang roh eksternal, yang disebut 6 sayap cahaya ungu, berasal dari binatang roh yang disebut kaisar laba-laba bersayap ungu. Diberi kemampuan terbang, bisa berevolusi. Untuk menangkap Tang San, selalu memperhatikan menyembunyikan kekuatannya Bibi Dong menggunakan 2 kemampuan tulang roh utama. Ini menunjukkan tingkat kebenciannya terhadap Tang San telah tercapai. Dan pada saat yang sama, tubuh Bibi Dong berubah menjadi hijau redup di udara. Seluruh tubuhnya meledak dengan kabut hijau, sepenuhnya menggunakan kemampuan roh ketujuh, avatar kaisar laba-laba pemakan jiwa. Ini adalah avatar roh yang diberikan oleh cincin roh 100.000 tahun. 2 sabit raksasa yang awalnya hancur muncul sekali lagi. Cahaya hijau redup dilepaskan, meninggalkan bayangan setelah dia langsung muncul di belakang Tang San. Bibi Dong sudah membenci Tang San sampai ke tulang. Dan meskipun dia tidak bisa membunuhnya sekarang untuk mengetahui keberadaan 2 binatang suci agung darinya, dia masih akan melukainya dengan serius terlebih dahulu untuk melampiaskannya. Bibi Dong benar-benar sangat cepat, dan terlebih lagi, pada saat yang sama saat dia mengejar, domain kematiannya sudah mulai kembali, langsung menyelimuti Tang San. Toksisitas yang mengerikan dan efek pelemahan yang kuat semuanya mendarat padanya. Ini adalah perbedaan kekuatan. Kemampuan kuat yang digunakan Tang San berturut-turut masih belum pulih, tetapi Bibi Dong masih bisa terus menggunakan domain dan kemampuannya sendiri. Kedua sabit itu berkilauan dengan lampu hijau dan memotong lurus di bahu Tang San. Sangat jelas, dia pertama-tama akan melepaskan lengannya. Tepat pada saat ini, seagot trident di tangan Tang San kembali cerah. Dunia sejati Bibi Dong benar-benar diluncurkan terlalu tiba-tiba, membuat Tang San yang awalnya memiliki keyakinan penuh untuk dapat melarikan diri, menjadi pucat karena ketakutan. Ini juga mengapa para Master Roh biasanya menyembunyikan kemampuan mereka. Karena tidak terbiasa dengan kemampuan Bibi Dong, Tang San dalam sekejap jatuh dari keuntungan menjadi kerugian. Dan itu adalah kerugian yang fatal. Pada saat seperti itu, kultivasi pertempuran Tang San dan bertahun-tahun kesulitan di Pulau Seagot terungkap. Bibi Dong tidak diragukan lagi yang tercepat, menyerang seperti bintang jatuh, tetapi beberapa judul Douluo lainnya di belakangnya juga sangat cepat. Selama Tang San bertabrakan dengan kemampuan Bibi Dong sekali, mereka akan bisa mengejar. Tang San dengan jelas mengerti bahwa satu-satunya kesempatannya adalah pada saat itu sebelum 4 judul Douluo mencapai mereka. Jika dia dikelilingi oleh 5 orang, mungkin hanya seseorang dengan kekuatan kakek buyutnya ditambah alat suci yang bisa pergi. Oleh karena itu, Tang San tidak ragu untuk menuangkan cahaya Dewa Laut ke dalam Trisula Dewa Laut untuk ketiga kalinya, dan sekali lagi dicuci dengan warna emas. Alat ilahi ini adalah satu-satunya keuntungannya ketika menghadapi Bibi Dong.
Tapi dia tidak mengayunkan trisula ke arahnya, tetapi sebaliknya menancapkannya ke tanah di depannya, dan pada saat yang sama dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track, bergeser ke belakangnya dalam sekejap. Jika Bibi Dong bertekad untuk memotong lengan Tang San, maka tubuhnya pasti akan menabrak seagot trident. Adapun efek apa yang akan terjadi, Bibi Dong tidak tahu, dan dia sama sekali tidak ingin tahu. Permata belah ketupat emas tiba-tiba menyala dengan cahaya di seagot trident. Cahaya keemasan yang intens langsung mengisolasi Tang San dari domain kematian Bibi Dong. Tepat ketika Tang San menggenggam seagot trident dan bersiap untuk melarikan diri lagi dengan teleportasi, tiba-tiba, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Tanpa peringatan apapun, seluruh tubuhnya lumpuh, seolah membatu. Yang paling mengejutkannya adalah energi yang membuatnya tidak bisa bergerak bukan berasal dari Bibi Dong, melainkan cahaya keemasan yang disebarkan oleh seagot trident. Perubahan ini benar-benar melebihi perhitungan Tang San. Rasanya seperti ketika dia membawa Xiao Wu untuk melarikan diri terakhir kali di hutan besar Stardou dan bertemu dengan laba-laba setan berwajah manusia, menjebaknya dan Xiao Wu. Mungkinkah hutan besar bintang Dou ini adalah musuh bebuyutannya? Sebelum Tang San bisa berpikir lebih jauh, pada saat ini, perubahan aneh terjadi. Tang San awalnya ingin menarik dukungan dari seagot trident yang sepenuhnya meletus dengan cahaya pemecah kejahatan untuk memblokir sementara Bibi Dong. Lalu sebelum dia berteleportasi, berikan dia cahaya Dewa Ungu dan secara serius melukai dunia mentalnya dengan kekuatan mentalnya yang tidak lebih lemah dari miliknya. Menjaga dia dari menggunakan dunia sejati lagi. Dan sekali lagi menggunakan teleportasi untuk membuka jarak dan bersembunyi dengan penghalang laut luas, lalu melarikan diri. Dengan lancar. Tapi, seagades Heart on the Sagot Trident melepaskan cahaya lebih intens daripada yang diantisipasi Tang San, tidak hanya membuat Tang San tetap di tempatnya, tetapi secara bersamaan cahaya yang kuat itu juga membuat Bibi Dong berteriak kaget, memberinya pilihan selain mengandalkan kekuatan tungkai bawahnya untuk menembak balik. Pada saat yang sama mata hijau di dahinya juga tertutup, sekali lagi berubah menjadi pola jaring laba-laba, berubah menjadi perisai lampu hijau, hanya berhasil menahan cahaya seagot yang sangat kuat itu. Namun meski begitu, perisai hijaunya dengan cepat mencair. 4 judul Douluo lainnya yang mengejar juga semuanya ketakutan bodoh oleh cahaya keemasan yang menyilaukan dari seagot trident. Mereka juga tidak bisa menahan langkah mereka agar tidak melambat. Seluruh tubuh Tang San sekarang telah berubah menjadi benar-benar keemasan, kecemerlangan berkabut emas melonjak darinya seperti nyala api. Di belakangnya, siluet emas besar perlahan muncul, cahaya dan bayangan dimainkan, 3 kali tinggi Tang San. Orang bisa samar-samar melihat manusia lapis baja emas. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang indah dipenuhi dengan kekuatan pemulihan yang tak ada habisnya, menyelimuti seluruh pelindung tubuh di samping wajahnya, dan wajahnya benar-benar ilusi dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Ini adalah... Hati Bibi Dong tiba-tiba tenggelam, tekanan hebat muncul di hatinya tanpa alasan. Saat ini, dia tidak bisa menyisihkan perhatian untuk bisnis dengan 2 binatang roh. Api emas yang tiba-tiba muncul di Tang San membuatnya untuk pertama kalinya merasakan ancaman bagi hidupnya. Meskipun tubuh Tang San benar-benar tidak bergerak, kekuatan mentalnya tidak terkendali, dan melalui indera ini dia juga bisa melihat pemandangan aneh dari dirinya sendiri. Ini bukan pertama kalinya keadaan ini muncul, terakhir kali adalah ketika dia menggambar seagot trident. Hanya saja kali ini, siluet di belakangnya bahkan lebih jelas. Pada saat ini, siluet emas di belakang Tang San tiba-tiba maju selangkah, melewati Tang San, tiba di depannya. Dengan lambaian lembut tangan kanannya, seagot trident yang beratnya 108.000 jin itu jatuh ke telapak tangan raksasanya. Dengan jabat tangannya, trisula itu segera juga ditampilkan dalam nyala api emas itu, dan terlebih lagi tumbuh hingga 3 kali ukurannya, cocok dengan siluet emas itu. Suara berani yang dalam dan bergema, penuh dengan martabat, bergema di benak Tang San, saya bergerak tanpa hambatan di dunia air Douluo selama lebih dari 1 milenium, mendapatkan kursi seagot. Menciptakan Golden Thirteen Halberds, menyapu lautan yang tiada bandingnya. Sekarang saya berikan kepada Anda 3 yang pertama, saya hanya akan menggunakannya sekali. Bentuk pertama, badai tidak tetap. Saat suara itu bergema di benak Tang San, sosok emas itu maju selangkah lagi. Saat langkah ini jatuh, segala sesuatu di sekitarnya langsung menjadi emas cemerlang. Bahkan semua tanaman tampak seperti ditempa dari emas, itu adalah kabut cahaya keemasan. Seagot trident naik di tangan sosok itu, dengan cekatan menyapu, membawa satu demi satu cincin cahaya emas yang sangat indah. Setiap cincin emas tampak tidak teratur dan berantakan, tetapi mereka bergerak ke arah dan menyelimuti Bibi Dong seolah-olah mereka memiliki mata. Dalam mis emas ini, Bibi Dong terkejut mengetahui bahwa domain kematiannya telah benar-benar kehilangan efek,
dan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan di luar. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya juga didorong kembali oleh tekanan yang kuat sampai tidak bisa meregang di luar tubuhnya. Dia hanya bisa menggunakan matanya untuk mengamati sekelilingnya. Menonton cincin cahaya keemasan itu, cahaya dingin menyala di mata Bibi Dong. Cincin roh keenam merahnya menyala, dan lampu hijau redup langsung berubah menjadi zamrud, membuat bentuk avatar roh jahatnya berubah warna menjadi batu giok. Dua batu giok seperti sabit raksasa naik secara bersamaan, dan setitik cahaya hijau menyebar dalam sekejap, menjadi tepi tajam yang terang, miring, saling bersilangan, sebuah riak bercabang besar melesat lurus ke sosok emas itu. Saat batu giok seperti riak cahaya bertemu dengan cincin emas yang dilepaskan dari seagot trident, tiba-tiba tidak ada tabrakan, mereka hanya melewati satu sama lain. Cahaya keemasan masih menuju Bibi Dong dan empat lainnya, sementara cahaya berwarna giok itu juga memotong lurus ke sosok emas. Sama sekali jangan meremehkan cahaya redup ini. Sebagai kemampuan roh 100.000 tahun, dengan dukungan kekuatan roh 99 peringkat Bibi Dong, bagaimana kekuatannya bisa biasa-biasa saja? Kemampuan roh ke-600.000 tahun ini bernama luka abadi, pertahanan fisik tidak efektif melawannya, dan pertahanan energi berkurang 50%. Jika terkena, lukanya akan menyebar tanpa henti, dan hanya bisa dilawan dengan kekuatan roh, sampai kekuatan roh itu habis dan kamu mati. Tidak peduli di mana itu mengenai, itu fatal. Itu adalah salah satu serangan target tunggal Bibi Dong yang paling kuat. 4 judul Douluo lainnya juga tidak tinggal diam. Menghadapi cahaya keemasan itu, dalam bentuk avatar roh mereka semua mengeluarkan setidaknya kemampuan roh ke-8 mereka dan menyerang. Tapi serangan mereka seperti luka abadi Bibi Dong. Mereka tidak bisa melawan cahaya keemasan, dan langsung menembak sosok emas itu. Pada saat ini, suara yang dalam itu kembali bergema di benak Tang San. Badai yang tidak tetap, serangan dan pertahanan bersatu. Satu-satunya kemampuan menahan Golden Tier 10 Halberds, dan juga kemampuan menahan terkuat. Jika target terkena, tidak peduli seberapa kuat, selama 8 detik mereka tidak bisa bergerak. Seagot trident tampaknya menjadi hidup di tangan sosok emas itu. Saat luka abadi mencapainya, itu dengan gesit menghasilkan cincin cahaya keemasan lainnya. Cahaya terutama berasal dari bilah Trisula, dan di dalam cincin itu muncul penghalang emas yang samar, dan seperti noda yang dicuci di air laut, kemampuan kuat Bibi Dong secara tak terduga langsung terhapus. Ya, rasanya seperti terhapus. Selanjutnya, seagot trident menggambar 4 cincin cahaya lainnya, dengan mudah menghapus 4 serangan judul Douluo lainnya. Mata Tang San terbuka lebar, menggunakan semua kekuatan mentalnya, dengan sepenuh hati merasakan setiap gerakan yang dilakukan sosok emas itu, dan terlebih lagi merasakan gelombang energi di dalamnya. Karena bayangan emas itu mengandalkan seagot trident untuk dengan mudah memblokir serangan dari 5 judul Douluo, dia akhirnya mengerti mengapa badai tidak tetap ini dikatakan sebagai serangan dan pertahanan bersatu. Melihat serangannya secara tak terduga menjadi tidak efektif, dan cincin emas ilusi itu sudah ada di depannya, Bibi Dong tidak bisa membantu mengubah ekspresinya. Pada saat itu, dia membuat tanggapannya. Maju bukannya mundur, dia malah menyerbu ke arah cahaya keemasan itu, dan pada saat yang sama, tubuhnya berubah dengan cara yang membuat Tang San tercengang. Tubuh hijau tua yang awalnya memancarkan kabut hijau, langsung berubah menjadi ungu, dan seluruh wujudnya juga berubah. Berubah dari avatar kaisar laba-laba pemakan jiwa menjadi avatar kaisar laba-laba kematian, dan 7 cincin roh secara alami juga menjadi 9. Kejutan Tang San pada adegan ini jelas. Di dunia ini, hanya ada 2 master roh kembar yang diketahui. Satu adalah dia, dan yang lainnya adalah Bibi Dong. Ini secara alami juga pertama kalinya Tang San melihat aplikasi nyata dari roh kembar dalam pertempuran. Bibi Dong benar-benar berhasil dalam perubahan avatar roh, benar-benar melebihi akal sehat penggunaan roh. Dalam keadaan biasa, dia harus terlebih dahulu menarik avatar kaisar laba-laba pemakan jiwa, dan kemudian mengubah roh, dan kemudian meluncurkan avatar kaisar laba-laba kematian. Tapi dia langsung menghilangkan langkah tengah, menyelesaikan saklar. Seperti ini, dia bisa beralih menggunakan kemampuan Dead Spider Emperor tanpa jeda. Tang San tidak tahu bagaimana Bibi Dong melakukannya, tetapi juga memiliki roh kembar, karena Bibi Dong bisa melakukannya, maka secara teori, itu juga mungkin untuknya. Seiring dengan perubahan avatar roh, cincin roh ke-9 Bibi Dong berkobar, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan garis ajaib ungu yang aneh. Dan saat berikutnya, cincin cahaya keemasan itu menyelimutinya dan 4 judul Douluo lainnya. Keempat judul Douluo benar-benar membeku, dan Bibi Dong juga langsung jatuh dari udara. Masing-masing ekspresi mereka menjadi kusam, aura mereka benar-benar ditekan,
Meskipun roh dan cincin roh mereka tetap ada, mereka masih tidak bergerak dan bahkan tidak bisa berjuang. Setiap orang diselimuti oleh halo berkabut emas. Tang San menarik napas dingin, kemampuan kontrol yang begitu kuat. Untuk dapat secara bersamaan menyegel 4 judul Douluo ditambah puncak Douluo, kemampuan sejati seagot Trident, Golden Thirteen Halberds, secara tak terduga begitu kuat. Menurut apa yang dikatakan suara di benaknya, kelima orang ini sebenarnya akan terkunci di tempatnya selama 8 detik. Dalam pertempuran hidup dan mati, 8 detik terlalu banyak. Apakah melarikan diri atau meluncurkan serangan, itu pasti akan memberikan inisiatif mutlak. Juga tidak perlu diragukan lagi efek dari kemampuan ini ketika bekerja sama dengan orang lain. Terlebih lagi ketika badai tidak tetap ini menggabungkan serangan dan pertahanan, lawan pada dasarnya tidak bisa bertahan melawan cincin cahaya itu. Mereka hanya bisa menghindar. Dan dia juga bisa mengandalkan seagot Trident untuk membubarkan serangan musuh. Itu hanya bisa digambarkan sebagai kemampuan ilahi. Bahkan kemampuan roh ke-9 100.000 tahun mungkin hanya mencapai level ini. Tepat ketika Tang San merasa terkejut, sosok emas itu bergerak lagi. 13 halberd emas, bentuk kedua, ruang milenial. Sosok emas melompat, berubah menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, menyilaukan seperti awan cahaya keemasan. Awan emas langsung menyelimuti 5 orang, mayoritas di sekitar Bibi Dong, dengan ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemampuan serangan kelompok. Tang San segera memikirkan kata-kata ini. Sejumlah besar informasi terus-menerus memasuki pikirannya melalui kekuatan mentalnya, dan dia melakukan yang terbaik untuk menghafalnya, karena takut kehilangan apapun. Dengan ledakan keras, hamparan awan emas yang luas itu meledak hampir bersamaan, menyelimuti kelimanya seperti banjir air raksa. Dalam ledakan dahsyat itu, masing-masing dari mereka menderita serangan yang kuat, dan 4 gelar Douluo dengan gila-gilaan memuntahkan darah, terlempar tinggi ke udara oleh ledakan awan emas itu, jatuh jauh. Jika mereka tidak mati, mereka masih akan terluka parah. Garis sihir ungu berkeliaran di seluruh tubuh Bibi Dong sekarang, membentuk lapisan pertahanan ungu. Tetapi ketika awan emas besar itu meledak dengan ledakan yang mengguncang surga, dia masih terlempar keluar. Ekspresinya tidak terlihat di bawah avatar rohnya, tetapi dari sejumlah besar cairan ungu yang dimuntahkan Kaisar Laba-Laba Kematian, dia jelas terluka. Sayangnya, energinya tidak cukup. Suara yang bermartabat itu menyesal, meskipun satu serangan ini telah melukai 5 judul Douluo yang kuat sekaligus, dia masih sangat tidak puas. Tapi, suaranya seketika menjadi lebih kuat, 13 halberd emas, bentuk ketiga, 1 pergi tanpa kembali. Tetapi melihat sosok emas itu langsung berputar sekali di udara, seagot trident di tangannya juga menembakkan cahaya keemasan setengah ilusi. Seolah membelah langit, cahaya yang mengandung distorsi ilusi sudah mencapai Bibi Dong. Serangan ini agak mirip dengan serangan habis-habisan yang digunakan Tang San sebelumnya. Tapi tanpa ragu, itu jauh lebih kuat. Setidaknya 5 kali lipat dari serangan Tang San. Dan Bibi Dong saat ini masih dalam pengekangan 8 detik dari badai tidak tetap, pada dasarnya tidak dapat bergerak. Dengan ledakan-ledakan, di bawah trident seagot emas yang cemerlang, tubuh Bibi Dong benar-benar meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, menyembur ke segala arah. Cahaya keemasan yang intens melesat lurus ke depan sejauh 1 kilometer, dan di mana ia lewat, semuanya berubah menjadi bintik cahaya keemasan dan menghilang. Melihat satu serangan seperti ini membuat Tang San tercengang. Cahaya keemasan menghilang, dan trisula emas sekali lagi kembali ke genggaman Tang San, kembali menjadi hitam. Suara yang bermartabat menjadi kabur, pegang dengan baik 3 bentuk pertama ini, jangan takut untuk membela diri, bertemu lawan tingkat dewa, pengekangan badai tidak tetap akan dibatasi, tetapi tidak kurang dari 3 detik. Ingat-ingat. Lalu kapan saya bisa mempelajari 10 bentuk berikutnya? Tang San berteriak dalam hati. Jangan serakah, hari kamu menjadi seagot, adalah saat untuk mempelajari Golden Thirteen Halberds. Orang itu belum mati. Dia memiliki kemampuan yang membuat tubuhnya abadi, kecuali jika Anda mewarisi tahta dewa, Anda tidak akan pernah bisa membunuhnya. Tapi dia juga terinfeksi oleh kekuatan suci emasku. Dia akan membutuhkan setidaknya 1 jam untuk menjadi seperti sebelumnya setelah pulih. Anda bisa pergi sekarang. Ingat, jangan mempermalukan Golden Thirteen Halberds saya.